Om Swastiastu. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheshwara Guru Saksat Parama Brahma Tasmai Sri Gurui Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Manawa Dharma Sastra Sakalima 109 menegaskan Abirga Trayani Sudayanti Mana Satyakira Sudayanti Widya Tapamyam Buddha Atma Budir Jannani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air, pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran, atma kita dapat sucikan dengan kehabaran rata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman rohani. Umat sedharma yang saya muliakan, dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan yaitu tentang upacara yang tertinggi. Namun sebelum saya menyampaikan pada inti pokok permasalahan itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang rupanya perlu kita sikapi dengan baik. Yang pertama, di zaman era globalisasi, di zaman modernisasi, di zaman Kaliuga, sesuai dengan konsep tuntunan agama Hindu ini, kita menghadapi beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang pertama, teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang luar biasa, yang sangat maju. Yang kedua, media massa yang sangat canggih. Yang ketiga, etnoski, yaitu peralihan etnis, yaitu di beberapa belahan dunia. Dan yang keempat, finance, yaitu uang mengalir dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin. Dan ideologi sikit, yaitu paham ideologi. Ini adalah merupakan satu permasalahan bangsa. Lebih-lebih kita selaku umat yang beragama Hindu, maka kita harus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh, dan kita mampu menghadapi itu dengan mewujudkan swadharma kita, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama, yaitu Dharma Sanatana Dharma ini, yaitu kebenaran yang abadi. Oleh sebab itu, inilah pura sebagai wahana untuk melakukan pemujaan terhadap Brahma. Ini saya sudah mulai menyinggung masalah pura. Tapi sebelum saya menyampaikan hal itu, saya perlu juga membagi pengalaman, membagi terhadap saudara-saudara keluarga besar saya yang ada di sini. Yang pertama, banyak sekali kita mendengar adanya istilah surga neraka. Yang namanya surga, saya ingin sedikit menyampaikan siapa saja yang ada di surga itu. Yang pertama, Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa dan dewi ada di surga. Yang kedua, yaitu Widyadhara Widyadari, yaitu pengiring daripada para dewa dan dewi. Yang ketiga, Kinara Kinari, yaitu para penari, para penabuh, itu adalah juga penghuni surga. Dan Resi Sida Dewata, yaitu maharsi-maharsi kita yang sudah maha suci ini sudah menyatu, yaitu sudah di surga. Dan yang terakhir adalah para leluhur kita yang sudah suci. Bagaimanakah perbedaan
dunia di bumi. Kalau di surga itu penuh keindahan, beautiful, sangat indah sekali. Yaitu penuh dengan kedamaian di situ. Yaitu dengan penuh ketenangan, enjoy, happy, senang di sana. Dan yang terakhir bahagia, blessed. Makanya sang guru mengatakan, where there is bliss, there is God. Di mana ada kebahagiaan, di situlah Tuhan berada. Maka daripada itu Tuhan punya tempat sendiri, punya kerajaan sendiri yang sangat berbeda dengan kita. Kalau di surga loka, yaitu semua dengan penuh kenyamanan, kesejukan, ketenangan, kedamaian. Tapi kalau di bumi ini suka duka larapati, sukanya hanya satu, kebanyakan susahnya, kebanyakan sedihnya, kebanyakan menderitanya, apalagi di musim Covid seperti ini. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormat, yang saya banggakan, kenapa di surga itu tidak ada orang sedih, tidak ada orang menderita, tidak ada orang sengsara? Karena ada 3 pohon yang tidak ada di semua planet lain selain pada planet dewa itu. Pohon apa namanya? Yang pertama, pohon kalpa wriksha. Pohon itu mampu memenuhi semua keinginan penghuni surga. Ingin anggur merah, langsung berbuah anggur merah. Tapi kalau di sini, kalau ingin anggur merah, ya kita perlu ke pasar dulu ya kan. Tapi kalau di sana ingin durian manis dari Belgia, langsung ada. Makanya tidak ada kesedihan. Yang kedua ada pohon yang namanya suwarna. Suwarna itu artinya pohon emas. Ibu-ibu di sini saya senang. Saya lihat lehernya, amun kalung-kalung samping gede kalung emas ini. Tapi di sini tidak ada pohon emas. Walaupun di Cakra ada emas, itu toko emas, toko melati, toko cempaka, perlu pengorbanan. Tapi kalau di surga itu ada namanya pohon suwarna, pohon emas. Yang ketiga ada pohon parijata. Pohon parijata itu artinya pohon perak. Nah, ketiga pohon inilah yang menyebabkan manusia penghuni surga tidak ada yang menderita seperti kita. Itu pertama. Lalu apa ada selain tumbuhan pohon itu ada binatang? Ada. Misalnya saja di sana adalah wahana-wahana para dewa. Katakan saja wahana Dewa Wisnu, Garuda ada di sana. Katakan saja wahana Dewa Siwa, Lembu Nandini ada di sana. Katakan saja yaitu wahana Dewa Brahma, Angsa ada di sana. Katakan saja wahana Dewi Durga yaitu Singa ada di sana. Itu semua ada yang hebat-hebat seperti itu. Oleh sebab itu, sekarang karena jauh tempatnya, ini ada bumi, planet bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Centauri, habis itu alam kerajaan Tuhan itu. Lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa menikmati anugerah? Bagaimana cara kita mendapatkan kesejukan kedamaian itu? Oleh sebab itu ada bocoran sedikit yang dibocorkan oleh maharsi kita yang suci. Kalau manusia ingin damai di dunia ini, itu ingin mendapatkan anugerah dari Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa, maka buatlah replika di ruang di bumi, artinya surga di bumi, yaitu berbentuk pura. Ini berarti pura itu adalah sangat penting. Ini adalah wahyu dari Brahman itu sendiri melalui orang suci tanpa noda yang disebut maharsi itu. Apakah para kewaja yang begini suami terawasi kabrita aktif makan dia agaknya semuanya. Oleh sebab itu kita mendirikan pura. Oke lah kalau di sini namanya pura di Nusantara, mungkin kalau di Belgia, mungkin kalau di Jerman Barat, Jerman
Timur, mungkin di Amerika di Utah karena itu ada pura sebutannya temple atau kuil juga bisa center-center. Itu semua adalah tempat suci, yaitu untuk menarik aura. Namun di dalam konsep Hindu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadikan Tuhan dalam manifestasinya sebagai para dewa, itu mau bersetara di sana, bukan asal-asalan di dalam proses membuatnya. Oleh sebab itu perlu pemikiran-pemikiran cerdas yang terungkap, yang tertuang di dalam pustaka suci Weda, dan itu dijabarkan juga dalam melalui tafsir-tafsir Weda. Kebanyakan di Bali dan di Lombok ini masih menggunakan tafsir-tafsir Weda, terutama di dalam Lombok. Apakah itu salah? Tidak. Karena itu semua acuannya di dalam Weda. Oleh sebab itu, apapun yang tersirat di dalam pustaka suci Weda, ini harus diyakini. Kenapa? Karena di dalam Manawa Dharma Sastra Sraga 2 titik 10, Kristu Wedo Weceliu Dharma Sastram Tuai Semerti Ewartes Wamimam Siakat Yam Dharmo Himir Babau. Serudi, apakah Weda Yajur Weda sama Weda Atarma Weda dan juga seperti Dharma Sastra? Keduanya ini adalah wahyu Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Bagaimana dengan yang lain? Di antara Serudi dan Semerti itu, antara yang diingat dan diucapkan yang diberikan disebut Pancama Weda, yaitu disebut dengan Bhagavad Gita. Jadi inilah sumber-sumber dasar hukum kita yang sangat kuat, yang sekarang mendunia, yang tidak akan pernah hilang keagungan daripada Weda itu. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tadi dikatakan, kita ingin bahagia, kita ingin damai, kita ingin tenang, kita ingin kesejukan, maka kita sudah wujudkan pura semacam ini. Bagaimanakah prosesnya di dalam mendirikan pura itu? Ini adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh orang-orang suci kita. Yang pertama, misalnya kita memuntah, yaitu meruat. Yang kedua, kita nasar, nyukat ya, kita nyukat. Itu sesuai dengan dasar astabuni atau dasar astakosala kosali. Yang ketiga, yaitu dengan nasarit. Di dalam nasarit ini juga paling tidak misalnya ada banten sesayur, ada banten pejati, di mana itu adalah dibuatkan dari bata merah yang sudah diraja dengan naga pasa, dengan aksara, dasar aksara yaitu A, dibungkus dengan kain merah dan itu ditanam. Setelah itu juga dari batu gulitan, yaitu dengan angkungan yang diraja begitu, dibungkus dengan kain hitam dan itu dipendam. Begitu juga yaitu dengan bunga gading, yaitu yang juga diraja, yang semuanya tadi merah maupun kuluk hitam tadi, dan juga semua dilengkapi dengan uangnya, dengan tuntunan acara dan kebantanan yang begitu sangat lengkap. Ini yang tahu Seragipan. Setelah itu, maka setelah dapat diwujudkan bangunan-bangunan suci itu, maka diadakan pemasmas dan sekaligus biasanya sigana di sana. Kenapa diadakan pemasmas? Para undati tukang yang membuat itu, yang tadinya dilengkap dan sebagainya, itu secara fisik mungkin tidak sudah terlihat bersih, tetapi perlu diprasista, yaitu disucikan secara niskala, sehingga itu bersetana sakral. Maka setelah itu barulah diadakan upacara ngentek linggih ini. Setelah upacara ngentek linggih ini, ngentek linggih ini ada dua. Yang pertama, setelah selesai bangunan yang baru, misalnya pura itu mendem pedagingan di sana dengan logam mulia di sana, yang diraja, yang diurip sakral dan suci, itu bangunan baru. Tapi kalau ini saya lihat, ini juga ngentek linggih. Yang kedua ada ngentek linggih dilakukan
yaitu bangunan-bangunan pura berkisar 10 atau 15 tahun, maka perlu direvitalisasi, dibuatkan pendakiran yang baru supaya lebih sakral, supaya auranya lebih positif. Itu juga adalah Ngada Ringgi. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, sekarang kita sudah disucikan oleh para sulinggih kita seperti ini, maka jangan sia-siakan Bapak Ibu. Saya mulai tadi sudah sedikitnya ada bayangan itu tentang Ringgi. Sekarang beliau sudah kita setanakan. Beliau sudah mau ringgi di tempat. Maka daripada itu saya memberikan satu himbauan kepada saudara umat saya di sini. Itu ada percakapan antara Resi Agung Narada dengan Dewa Brahma. Resi Agung Narada bertanya, wahai Dewa Brahma sang pencipta alam beserta isinya, apakah yang harus dilakukan oleh umat manusia di zaman Kaliuga ini? Maka Dewa Brahma dengan tegas mantap mengatakan, nama Semrana, Kirtanam dan Japanam itu kita lakukan. Dimanapun dalam kondisi apapun kita itu sekarang jangan lalai. Kita harus ingat kepada Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa. Di sana Brahman bersabda, wahai umatku, kalau kau ingin tenang, kalau kau ingin damai, maka ingatlah kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Brahman bersabda di dalam Bhagavad Gita ayat 17-14. Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Maharsi Asya Sariram tanpa ujiate. Kalau kamu ingin tenang, ingin bahagia dalam hidup ini, jangan lupa memuja para dewa, jangan lupa memuja para leluhur atau roh-roh sucimu, jangan lupa memuja kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, dengan pelinggih yang begitu megah semacam ini, para leluhur kita, para dewa semua bergandengan tangan untuk memberikan satu anugerah kepada umatnya yang berbakti. Oleh sebab itu, karena ini suci, saya mengharapkan juga kepada Bapak Ibu yang masuk ke sini adalah suci. Suci yang saya maksud jangan suci. Kenapa saya katakan demikian? Di sini jangan sampai nanti baru sampai di areal pura sebenarnya kita pulang kepada tempat, lalu kita berpikir, ini celengnya kurang nama. Ini adalah satu hal yang kurang tepat. Utang kita masih banyak. Lepaskan dulu itu, konsentrasi dulu kepada Tuhan, karena Brahman bersabda dalam ayat 3 sloka 30, Mayi sarwani karmani sarias karyat macitasa nirasir dermamo buat. Datanglah kepadaku, duduklah, pusatkan pikiranmu padaku, berjuanglah. Ini seperti ini kita disuruh duduk rapi. Setuju tak ikut? Setuju? Nah, kalau nanti kita dari dapat percikan diri, karena manggala upacara dalam hal ini sulinggih kita yang kita sucikan, sudah menuangkan wibika beliau dalam tirta di sana itu meranjak air itu, kita harapkan sebuah tenang. Kalau sudah kita dapat itu, jangan sampai ibu-ibu di sini begini cantik-cantiknya, jangan sampai itu kecantikan itu berubah. Kenapa berubah? Misalnya ayah bubu alias MM, momor mencu, ya? Atau bimoli, bibir monyong 5 cm. Kalau sudah terjadi seperti ini rugi. Oleh sebab itu hargailah suami. Suami itu senjata andalan seorang istri. Maka daripada itu, apalagi tahu penghasilannya kayak P7, pagi pergi pulang petang penghasilannya pas-pasan. Kalau datang sampai ke rumah, sambut dengan senyum. Jangan kayak bimuli bibir monyong 5 cm. Kalau ibu menyambutnya dengan LM, dengan kayak bubu, apa yang terjadi? Saya khawatir suami ibu akan dia mendendangkan sebuah lagu. Bu, boleh saya nyanyi? Boleh? Iya. Ini saya sudah ada izin. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku.
Aku tak tahu mana yang akan ku berikan padamu. Tepuk tangan dong Bu. Iya, saya tanya kepada ibu yang cantik di depan ini. Rupanya dia tadi sudah mendengar. Ibu, madu ada di tangan kanan, racun ada di tangan kiri. Mana itu lebih baik, di madu atau di racun, Bu? Apa jawabnya? Ya, yang jawab dua-duanya jelek, bagus. Tapi kalau ada yang menjawab di racun, keliru. Kenapa? Orang yang mati bunuh diri atau yang disebut dengan ulah mati sesuai dengan para syarat Dharma Sastra 4 titik 2, bagaimanapun besarnya upacara pengabenan itu, dia tidak pernah akan masuk surga, dan 60.000 tahun rohnya ditampakkan di alam neraka yang bercampur darah dengan anak. Mengerikan kan? Karena itu ibu-ibu yang cantik kayak bidadari ini harus jangan sampai dibully, harus smile, harus senyum kepada suami kalau datang, baik dari kantor, dari kebun, dari manapun, kita harus senyum. Kalau ibu-ibu senyum, walaupun belum sikat gigi, manis kelihatan. Tapi bapak-bapak, begitu juga sang istri yang sangat setia, yang begitu membanggakan suaminya, maka daripada itu bapak pun juga tidak boleh marah sama istri. Kenapa? Istri itu istana raja, tempat untuk istirahat. Karena itu berilah kesempatan sang istri dengan penuh kasih sayang. Walaupun bapak-bapak saya lihat kayak Arjuna dari kandang, maksud saya dari sana juga. Kalau marah, jelek sekali potongan bapak-bapak kalau marah. Apalagi kepalanya kayak ubus belum selesai, bibir kayak jalan kenjang belum belakang. Itu semuanya tidak baik, karena itu mencerminkan kegagalan kita di dalam rumah tangga. Maka daripada itu, Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa, kalau kita sudah senang, kalau kita sudah bahagia, saling menghormati antara suami dan istri ini, kita pasti akan menemukan kedamaian di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kalau kita marah-marah saja, di samping kita gagal di rumah tangga, sebenarnya marah itu adalah dosa besar. Hal ini terungkap di dalam Adilya 3 Sloka 37. Kamaisa krodaisa rajoguna samawah maha salomaha fatmawidi inam ikhawainam. Nafsu amarah itu merusak, nafsu amarah itu penuh dosa. Ketahuilah keduanya terdapat di bumi ini. Maka daripada itu, dengan rasa kasih saya mohon suami istri menghadapi situasi kondisi ini, kita tidak perlu marah, karena marah di samping itu adalah kegagalan, itu adalah penuh dosa. Sanggup Bapak Ibu tidak marah? Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Yang kedua Bapak Ibu, sekarang menghadapi tantangan yang begitu sangat dahsyat dan hebat ini, maka daripada itu, kalau kita sayang terhadap anak, kalau kita sayang terhadap keluarga, jangan sampai ada keluarga kita yang meninggalkan weda. Jangan sampai ada anak kita yang meninggalkan guru rupa. Kenapa hal ini saya tekankan kepada ibu bapak di sini? Saya yakin kita tidak ingin anak kita menderita. Kita tidak ingin anak kita masuk neraka. Anak Brahman bersabda di dalam Adiyaya 3 Sloka 32, yaitu etat abiasianton nanutis tanti mimatam sarwajanana wimundan stan widinastan acetasa. Brahman bersabda, yang mencela ajaranku, yang menghina ajaranku, dan meninggalkan weda dan tidak berbakti kepada leluhur, itu adalah orang-orang yang sesat.
dia adalah orang yang mengalami kebingungan. Tentu orang yang sudah mengalami kebingungan dan dia tidak mendapat tuntunan pencerahan dari asal mulanya, maka dia itu akan terjerumus di dalam jurang neraka. Maka daripada itu, kita sebagai orang tua, sebagai keluarga semua di sini, kita tidak rela keluarga kita menderita. Itu ibaratkan menggaut luka, enak pada awalnya, tapi perih pada akhirnya. Maka daripada itu, di sini saya sangat bangga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada keluarganya yang meninggalkan para dewa, tidak ada keluarganya yang tidak menghormati para leluhurnya. Maka daripada itu, semua keberhasilan itu tergantung kita sebagai keluarga yang memimpin, sebagai pembina, agar kita betul-betul mantap dalam hidup ini. Setelah kita melakukan upacara ngentek linggih yang begitu agung seperti ini Bapak Ibu, maka ada puja wali berikutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan tuntunan Dharma, alangkah sabirnya widi dresno yai jayati yaskai wang ewe dimana sama daya sasak nikah. Apabila kita melakukan upacara ini kita pandang sebagai tugas dan kewajiban kita, itulah yang utama. Yang kedua, tatkala kita melakukan upacara, kita memohon sesuatu, itu abisa dayatu palang dambar pang abi ijayate tam raja sam. Itu dibenarkan oleh Weda. Bapak Ibu datang ke sini mohon anugerah, mohon ketenangan, mohon kebaikan, itu pasti dibenarkan oleh Weda. Inilah kesempatan kita melakukan yang terbaik. Panitia, ngomong-ngomong ada 5 menit saya ini. Sudah cukup? Ini di samping itu, ya lagi sedikit banyak. Jadi di samping itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tekankan, pesankan, mungkin di tempat lain juga saya sampaikan ini. Yang kedua, finance skip yang saya maksud tadi, banyak sekali kredit sekarang. Hati-hati Bapak Ibu yang ekonominya pas-pasan. Jangan baru ada kulkas lalu kita kepingin kulkas isinya kangkung doang dalam 1 minggu, tetapi setiap kita buka kulkas sudah terjadi teguran kredit. Melihat tetangga misalnya punya spring bed, biar kelihatan keren, biar kelihatan mewah, kita tidak mau kalah. Kredit, apa yang terjadi? Suami kita yang mau tidur seharusnya tenang, seharusnya lelap. Apa yang terjadi? Peringatan. Ada ke kiri, kredit. Ada ke kanan, kredit. Ada ke atas, klik sampai tengah lemang dan bidang silang. Akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Suaminya yang begitu gagah bisa ngelaleng. Tahu ngelaleng? Ngelah alias kotak. Memikirkan kredit. Tapi lunas-lunasnya kalau ada di sini yang ini wibawa, bukan karena utang itu. Mungkin karena depositonya banyak di bank sehingga erosi juga beda. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat kata saya katakan, tingkatkan sarana bakti kita kepada Tuhan karena sekarang situasi kondisi yang tidak menentu seperti ini. Semoga dengan baik kita taat, kita mendekatkan diri kepada Rahman, segala kesulitan kita akan dimudahkan dan kita akan selamat. Bunga mawar, bunga melati tidak bisa ditawar, harus pasti. Jadilah Hindu yang sejati. Demikian Bapak Ibu Saudara hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan ceramah singkat ini paling tidak merupakan inspirasi bagi kita betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pemujaan, melalui tempat suci yang kita sebut dengan pura. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.